Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anis Munziah dari Prodi 5A Pagi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah PPT, mata kuliah kemuhammadiyahan, yaitu tentang matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, baik, langsung aja. Pendahuluan. Jadi, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memilih nama Muhammadiyah yang pada saat itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum, adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat. Nah, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Nah, jadi Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, Muhammadiyah ini berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Nah, dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam ini menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Nah, slide selanjutnya yaitu sejarah penyusunan dan isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi sejarah ini membuktikan bahwa matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini diputuskan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah 1969 di Ponorogo untuk menjalankan amanat muktamar. Pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan perubahan dan penyempurnaan, terutama peristilahannya berdasarkan atas amanah dan kuasa Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1970 Masehi. Adapun isi dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Nah, kelompok kedua yaitu mengandung persoalan tentang faham agama menurut Muhammadiyah. Kelompok ketiga yaitu mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Nah, slide selanjutnya yaitu ada cita-cita Muhammadiyah. Apa sih cita-cita Muhammadiyah? Nah, jadi cita-cita Muhammadiyah yang ideal itu terkandung dalam rumusan maksud dan tujuan. Dan tujuan Muhammadiyah, jadi yakni mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Namun muncul pertanyaan seputar pemaknaan tentang apa sih isi kandungan dari kalimat menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan apa yang dimaksud dengan masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, dari data yang berhasil dihimpun Muhammad Jaldan pada tahun 1998, ditemukan rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah itu seperti yang dimaksud mengalami perubahan redaksional yang sedikit berbeda, yakni pada tahun 1946 dan 1959, serta perubahan isi pada tahun 1985.
Pada anggaran dasar pada tahun 1946 tertera kalimat maksud dan tujuan persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Sementara pada anggaran dasar tahun 1959 itu berbunyi maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pada tahun 1985 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah dipandang baik dan tepat, lalu mengalami perubahan dari segi isi menjadi maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, yaitu adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya yaitu Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Nah, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah ini dipahami sebagaimana disebutkan dalam masalah 5 himpunan putusan tarjih Muhammadiyah dan kemudian dalam Muktamar ke-45 di Jakarta tahun 2000 ditambah dengan kata al-maqbulah setelah kata sunnah sehingga menjadi al-sunnah al-maqbulah. Lengkapnya yaitu sebagai berikut: ad-dinu huwa ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi li salahil ibadi dunyahum wa akhirahum. Artinya, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaran para nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi, itu Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Slide selanjutnya yaitu pemikiran dan gerakan Muhammadiyah. Apa aja sih pemikiran dan gerakan Muhammadiyah? Yang dimaksudkan untuk mempertegas Muhammadiyah kepada aspek paham agama, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat yaitu muamalah dunyawiyah. Lalu gerakan pemikiran Muhammadiyah dan Tajdid abad kedua. Gerakan pemikiran Muhammadiyah pada abad kedua itu adalah Muhammadiyah. Pada abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Maksud dari gerakan pencerahan itu adalah praksis Islam berkemajuan dalam upaya membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan bertujuan untuk memberi jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan seperti problem kemiskinan, problem kebodohan, ketermarginalan, dan persoalan-persoalan lain yang bercorak struktural. Gerakan pencerahan bertujuan untuk merespon dan menjawab problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu pertama kekeringan rohani. Nah, itu adalah gerakan pencerahan bertujuan untuk merespon dan menjawab yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang pertama itu kekeringan rohani, kedua kejahatan kemanusiaan, yang ketiga berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, yang keempat yaitu memuliakan martabat atau derajat manusia baik laki-laki dan perempuan, kelima yaitu menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, yang keenam yaitu membangun peran atas sosial yang utama. Slide selanjutnya yaitu ada gerakan pemikiran Muhammadiyah dan Tajdid abad kedua.
Gerakan pencerahan terus-menerus bergerak dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap moderat, membangun suatu perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Gerakan pencerahan Muhammadiyah berusaha atau berikhtiar mengembangkan strategi revitalisasi ke transformasi untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang memihak kepada kaum duafa dan mustadafin, serta memperkuat civil society atau masyarakat madani untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah semula adalah usulan ideologi Muhammadiyah. Kan tetapi karena dikhawatirkan ada tuduhan sebagai ideologi tandingan negara, maka dicarikanlah padanan dari kata tersebut. Kemudian dipilihlah kata keyakinan dan cita-cita untuk menggantikan kata ideologi. Meskipun demikian, keputusan itu tercatat sebagai ijtihad di bidang ideologi dan yang kemudian disempurnakan di Tanwir Ponorogo pada tahun 1969. Keyakinan dan cita-cita hidup ini diputuskan karena sebetulnya setiap yang hidup pasti memiliki sebuah cita-cita. Bahkan kita hidup ini harus memiliki cita-cita. Dengan cita-cita kita hidup, dengan cita-cita pula kita berambisi. Nah, tetapi cita-cita tanpa sebuah keyakinan itu adalah sebuah mimpi belaka. Cita-cita diiringi dengan keyakinan akan memberikan kita gairah, semangat dalam mengejar cita-cita itu. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah tersebut dirumuskan menjadi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yang mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yang diantaranya itu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.